Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda menyaksikan Tribun Lampung Otomotif Roda 2 bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, NMAX motor Yamaha terlaris 2021. PT Yamaha Indonesia Motor telah mengeluarkan banyak tipe motor mulai dari matic hingga manual pada tahun 2021. Yamaha NMAX menjadi produk terlaris yang diminati konsumen. Hal tersebut disampaikan counter service Yamaha Rolia Motor, Yulia. Yamaha NMAX pertama kali di-launching pada tahun 2015. Harga motor ini saat itu dibanderol seharga 27,4 juta rupiah. Yamaha NMAX telah dilengkapi Variable Valve Actuation atau VVA untuk menjaga torsi dan tenaga maksimal di setiap putaran mesin. NMAX mengklaim menjadi motor produksi lokal pertama yang menggunakan teknologi ini. Lampu depan dan belakang sudah dibekali LED hemat daya. Setelah meluncur beberapa tahun, Yamaha memberikan penyegaran pada NMAX. Salah satunya melalui motif jok yang kini menggunakan kombinasi tekstur kulit dan satin. Khusus NMAX merah, perubahannya mengikuti tren dengan mengadopsi warna matte di bodinya. Cover side bumerang yang tadinya berwarna silver menjadi matte gray. Handle jok di belakang juga berubah jadi matte gray. Terakhir bagian pelek disepuh warna hitam. Selain itu, ada pula panel instrumen digital dan sistem keselamatan anti-lock braking system atau ABS. Fitur ABS diklaim mampu mencegah roda belakang terkunci akibat pengereman mendadak. Secara keseluruhan, NMAX 2021 memiliki desain yang lebih ramping dengan garis-garis tajam dan lebih sporty. Terutama pada desain lampu belakang yang mirip dengan X-Max 300. Di bagian belakangnya tampak ada beberapa baris LED, lampu depannya juga terlihat memakai LED. Selain itu, Yamaha mengusung NMAX dengan desain yang nyaman untuk berkendara setiap hari. Hal ini dibantu juga dengan ruang kaki yang luas, sehingga membuat posisi berkendara jauh lebih rileks untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Pada All New NMAX 2021, Yamaha menyematkan mesin berkapasitas 155 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 15 HP. Hadir juga teknologi Blue Core serta VVA agar mesin tetap efisien bahan bakar dan tenaga sehingga konsumen tidak perlu meski dipakai seharian. Mengenai varian yang dijual di Indonesia, Yamaha mengusung 3 tipe pilihan, mulai dari connected atau ABS, connected, dan versi standar. Walaupun hadir dalam sejumlah model yang berbeda, namun spesifikasi mesin tetap sama, dan yang membedakan hanya fitur pada motor. Diungkap counter service di Yamaha Service Shop, yakni Yulia, pihaknya memberikan promo untuk pembelian Yamaha NMAX secara kredit. Promo tersebut berupa potongan tenor, kredit hingga 5 bulan untuk DP sebanyak 10 juta rupiah. All New NMAX non-ABS dipasarkan dengan harga on the road Lampung sejumlah Rp31.380.000. Sedangkan All New NMAX C dipasarkan dengan harga on the road Lampung sebesar Rp32.630.000. Adapun simulasi kredit NMAX dengan minimal DP yakni Rp2.200.000 dan angsuran sebanyak Rp1.423 per bulannya. Berita selanjutnya, modifikasi motor. Modifikasi Honda CB100 dengan model 2 silinder. Honda CB100 merupakan sepeda motor yang tenar pada era tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Saat ini orang yang memiliki sepeda motor ini sudah sangat jarang. Salah satu alasannya karena sulitnya mencari spare part sepeda motor ini di pasaran.
Namun penggemar ataupun kolektor motor klasik Honda CB100 ini masih cukup banyak. Di antaranya ternyata ada pelajar dan mahasiswa. Ada banyak kelebihan Honda CB100 yang membuat orang tertarik dengan motor ini. Satu di antaranya karena Honda CB100 mudah di-custom. Salah satu modifikasi Honda CB100 adalah dengan model 2 silinder. Pegiat modifikasi motor klasik di Armoni Lampung, Yuda mengatakan proses modifikasi Honda CB100 dengan bentuk 2 silinder memakan waktu sekira 6 bulan hingga 1 tahun. Untuk biaya, Yuda mengatakan secara menyeluruh untuk melakukan modifikasi motor Honda CB100 mencapai 20 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. Namun dengan budget tersebut, Yuda menjamin hasil modifikasi tidak akan mengecewakan. Berita selanjutnya, tips perawatan motor, waktu yang tepat untuk mengganti oli. Tips perawatan motor kali ini disampaikan Kepala Servis Advisor PT Bintang Karisma Honda Lampung, M. Arinal. Menurut Arinal, satu hal yang harus diperhatikan pemilik motor Honda yakni mengganti oli secara rutin. Efektivitas mengganti oli dilakukan dengan waktu 2 bulan sekali atau ketika motor sudah mencapai 2000 km. Berikut laporan reporter Tribun Lampung. Kita coba temui. Nah, sepertinya ini. Ya, selamat. Inilah kondisi servis. Nampak beberapa motor Honda sedang diservis. Namun penting diperhatikan apa saja sih cara merawat motor Honda yang baik dan benar, efektivitas dalam penggantian oli dan segala macam. Untuk itu langsung saja kepada kepala servis dengan Mas siapa Mas? Arinal. Mas Arinal. Oh, baik Mas, di sini saya ingin bertanya mengenai tips-tips merawat motor yang baik dan benar. Boleh minta waktunya untuk dijelaskan? Boleh. Perkenalkan saya Arinal sebagai SA dari Bintang Motor. Langkah-langkah atau tips-tips untuk merawat motor Matic ya. Kalau untuk motor Matic itu yang terutama sih dari oli mesin. Oli mesin. Oli mesin itu penggantiannya setiap 2 bulan atau 2000 km. 2000 km ya. Terus jangan lupa juga di bagian area CVT. Kalau area CVT ini penggantiannya itu 24.000 km. Tapi kalau perawatannya setiap 8.000 km. Nah, untuk oli gearbox juga itu 8.000 km. Artinya bisa 3:1 dengan oli mesin. Bisa. Nah, lupa juga sama saringan udara. Biasanya saringan udara itu 16.000 km. Tapi terkadang sekarang baru 5.000 aja sudah kotor. Iya. Nah, kalau yang lain-lain sih ya normal lah, pengecekannya kayak busi itu untuk motor Matic. Yang terutama sih di bagian sini. Ini yang harus diperhatikan untuk Matic ya. Ini Matic. Terus komponen-komponen lainnya juga pun pasti kita cek semuanya gitu. Kayak sistem injeksi kita cek juga semuanya. Yang terutama oli. Untuk servis Mas, untuk servis dia efektifnya dilakukan berapa, dengan jangka waktu berapa lama? Biasanya sih 2 bulan sekali. 2 bulan sekali itu udah cukup lumayan lama sih ya. Apalagi sekarang kan main pengguna Gojek gitu, lebih baik cepat untuk penggantian olinya juga gitu. Untuk motor Matic, karena untuk motor Matic ini ya debu-debunya kalau masuk sini nih, area CVT ini. Oh iya. Sini, area CVT ini lumayan. 8.000 km. Kalau enggak, efeknya lumayan. Biasanya kalau posisi awal jalan dia getar gitu, dia nggak enak kalau nggak dibersihkan. Untuk motor Matic. Kemudian untuk motor gigi Mas? Untuk motor gigi sih ya sama aja ya. Misal ini. Yang ini ya. Ya.
perawatannya sih, ini kan bukan injeksi ya. Ya. Karburator paling perawatannya bersihkan karburator, cek filter udara, ganti oli, ganti busi, dan cek kampas-kampas depan belakang. Rem ya mas Ya, ya. rem-rem, rantai perlu kita perhatikan. Kalau di motor Matic itu panbelnya. Nah, Oh kalau di gigi rantai. rantainya itu perlu banget sih, makanya kayak pelumasan itu harus kita lumasi. Jadi sebenarnya nggak ribet sih ngerawat motor, asal kita mau, asal kita perhatian sama motornya sebenarnya nggak ribet. Tapi kalau untuk di pagi hari motor ini, kalau ini kan motor gigi, Iya. sebaiknya dipanaskan melalui starter atau di engkol mas. Yang sudah sih biasanya diengkol 3 kali dengan posisi kontak. Nah, Oh iya, jadi nanti 3 kali atau sampai 5 kali nanti di on kan, baru di baru di engkol. Biasanya kalau kayak gitu untuk mencegah supaya akinya nggak kaget, biasanya kayak gitu. jadi kegunaan kita mengengkol walaupun belum dikontak untuk menjaga aki. Apa sih? Iya. Tapi sekarang sudah banyak motor yang tanpa engkol sekarang. Walaupun dia motor gigi udah tanpa engkol. Oh, kalau motor gigi masih banyak. Masih ya? banyak. Masih banyak. Kecuali motor sport. Oh Kayak iya. CBR, CBR. itu yang baru-baru ini tanpa engkol. Sekarang Matic Vario, ADV, PCX itu udah tanpa engkol semua. Mereka langsung starter. Jadi karena sistem dari injeksinya itu. Tapi untuk kekuatan aki untuk motor-motor itu beda nggak mas? Maksudnya motor dengan nggak adanya engkol, apakah akinya semakin bagus atau dia bagaimana mas? Biasanya untuk akinya ampernya lebih besar. Ampernya lebih besar. Terus kayak gitu juga untuk konsumennya itu kan ada remote-nya tuh, ada Iya. remote-nya. Nah untuk remote-nya itu nanti diajarin. Jadi setelah nggak dipakai motornya, dimatiin, dimerahin. iya, iya, iya. Biasanya itu udah terjadi kayak gitu baru 2 hari 3 hari, karena lupa matiin remote. Akinya tekor. Jadi solusi ketika aki ngedrop kita harus Udah nggak bisa lagi ganti ininya, akinya. Oh. Kalau masih bisa kita cas, ya kita cas. iya 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 iya. Kalau memang nggak bisa ya ganti. Artinya ketika memang dia mati di jumper nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nah itu kalau yang jumper tuh janganlah di jumper Bahaya ya. Bahaya kalau di Lawan jumper. setrum. Bahaya kalau di jumper. Kalau yang kita juga di sini sih sebenarnya untuk merawat motor itu ya simple sebenarnya. Iya. Andaikan bisa juga di rumah juga. Makanya dari hal kecil deh. Lumasi lah seperti ini nih lumasi. Iya. Nah, kayak yang seperti ini dulu lah lumasi. Hal sepele namun bisa Iya, fatal ya. bener. Kayak gini nih kan kalau kering terus kayak gini kan dia bisa kekikis, aus Yap. dia di bagian gear-gearnya ini. Kayak kampasnya dicek-cekin gitu. Gak ribet sebenarnya. Tapi kalau untuk ini motor laki lah ini mas, misalnya ini nih. Nah, Ini yang Berita selanjutnya, tips perawatan motor bagi pengendara yang kerap bepergian jauh. Bagi Tribuners yang hobi touring atau suka bepergian jauh menggunakan motor, maka wajib perawatan motor dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Mekanik di Rodeo Motor, Muhammad Vero menjelaskan tips dan cara merawat motor yang baik dan benar. Berikut liputan langsung reporter Tribun Lampung. di sini sedang dilakukan servis motor. Nampak ada motor Jupiter Z dan motor Mio GT. Nah, bagi Tribuners penting diperhatikan beberapa tips untuk merawat motor secara baik dan benar. Namun untuk itu kita lebih kepada penjelasan dari ahli teknisnya dengan Mas siapa Mas? Muhammad Vero. Dengan Mas Muhammad Belo. Nah itu bagaimana Mas untuk perawatan motor, kemudian efektivitas dalam penggantian oli, dan apa sih yang harus kita perhatikan agar motor Yamaha ini tetap stabil seperti sedia kala baru? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sih kalau untuk motor-motor injeksi mungkin di pagi hari kita ada kalanya untuk pemanasan motor dulu terlebih dahulu, karena untuk pengisian kaki. Terus yang kedua ya jangan lupa servis berkala. Servis berkala itu
bisa dari pergantian oli. Itu biasanya sih 2 bulan sekali harus ganti oli. Untuk kilometer ada batasannya nggak Mas? Kalau untuk kilometer paling 1.500 itu sudah paling lama. Oh ya. Kemudian untuk oli kalau metik kan ada oli gear. Untuk oli gear itu apakah berbarengan dengan ganti oli mesin atau ada estimasi waktunya? Ada. Kalau untuk oli gear paling lama itu 4 bulan sekali. Jadi perbandingannya 1 kali oli mesin, baru keduanya nanti di oli gear. Oh, Jadi 2:1 untuk oli gearnya sendiri. sementara kalau untuk motor Jupiter Z atau motor gigi Yang motor gigi itu ganti oli atau apa yang harus selalu diperhatikan seperti busi atau apanya itu yang sering yang harus rutin diperiksa itu di bagian apanya Mas? baik, kalau sama saja sebenarnya. Kalau untuk yang motor kargo itu paling lama itu 3 bulan sekali harus servis tune up. Jadi kalau untuk oli mungkin 1 bulan sekali memang harus rajin ganti. Ya. Kalau untuk perawatan pemanasan sama, di pagi hari paling tidak itu harus pakai kick starter dulu, baru nanti di starter atau di engkol dulu pagi hari. Oke. Ya mungkin itu Tribuners, pentingnya kita dalam merawat motor supaya motor kita tidak ada kendala ketika sedang di lalu lintas. Mungkin terakhir ini Mas, apa namanya, jika motor tidak dipakai, misalnya kita tinggal nih dalam jangka waktu sebulan hingga 2 bulan, apakah kita tetap harus mengecek atau cukup dipanaskan saja? Kalau motor itu tidak dipakai dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan, nanti cukup dipanaskan saja. Ya. Atau tidak, paling tidak dilepas saja akinya, karena aki yang terlalu lama di motor itu akan memakan stroke. Biasanya akan terpor ya akinya. Jadi lebih baik akinya dilepas. Ya, jadi itu live kita sore hari ini dengan saya Rio Pratama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Tribuners, itulah Tribun Lampung Otomotif Roda 2 bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.